Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat anugerah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pertolongannya terus kita rasakan sampai saat ini. Hari ini saya mengajak kita bersama-sama belajar dari Alkitab, namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami, kekuatan kesehatan yang kami rasakan sampai saat ini. Saat ini Tuhan, kami menyiapkan diri untuk belajar, kiranya firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama, sungguh menjadi berkat bagi kami, sehingga kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terpuji namamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat anugerah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan bicara tentang kehidupan seorang Yahudi yang kemudian berangkat ke tanah pembuangan yang bernama Daniel. Daniel pada saat berkarya, dia mengalami kehidupan dalam karir kehidupannya meningkat sampai pada suatu kesempatan. Seorang raja yang bernama Raja Darius, seorang raja dari Medi Parsi, ingin menempatkan dia sebagai seorang pemimpin yang mengepalai sekian banyak pemimpin yang ada di dalam kerajaan tersebut. Ternyata karir tersebut menjadikan orang-orang lain tidak menyenangi keberadaannya, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Sehingga mereka berupaya untuk menjadikan atau melakukan sesuatu sehingga menggagalkan apa yang direncanakan oleh raja bagi Daniel. Di dalam Daniel pasal 6 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24, di sana kita perhatikan firman Tuhan menceritakan bagaimana kehidupan yang dilakukan atau yang dialami oleh Daniel pada saat dia dihadapkan pada pergumulan persoalan karena karirnya meningkat di dalam masa kepelayanannya di kerajaan Medi Parsi. Pada saat Daniel sudah menjadi seorang pemimpin, mengepalai atau membawahi sekian banyak pemimpin, sekian banyak gubernur, sekian banyak bupati yang ada di kerajaan Medi Parsi, ada 3 pemimpin utama yang ada di sana. Bahkan Daniel direncanakan oleh Raja Darius untuk mengatasi ketiga pemimpin yang mengepalai 120 pemimpin lainnya yang ada di kerajaan Medi Parsi. Firman Tuhan yang kita perhatikan pada saat ini menceritakan bagaimana upaya daripada orang-orang lain untuk membuat Daniel tidak menjadi seorang pemimpin seperti yang diharapkan oleh Raja Medi Parsi pada saat tersebut. Mereka berupaya untuk menggagalkan, menjatuhkan, menjebak Daniel dalam kondisi tersebut. Daniel dikatakan tidak memiliki celah dari seluruh aktivitasnya, dari seluruh kerjanya. Dia tidak mendapatkan, tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melihat celah dari semua aktivitasnya. Sehingga pada saat mereka melihat imannya, mereka melihat aktivitas dalam kerohaniannya begitu kuat, maka orang-orang itu berupaya menjebak keberadaan Daniel dengan mengusulkan kepada raja agar supaya membuat aturan dalam kurun waktu sekian lama seluruh pejabat, seluruh rakyat yang ada di kerajaan Medi Parsi, mereka harus menyembah hanya kepada raja. Kalau menyembah Allah lain atau menyembah yang lain akan mendapatkan hukuman sesuai dengan anjuran, sesuai dengan berita atau sesuatu yang disampaikan oleh pejabat-pejabat lain kepada
Raja Darius yang kemudian disahkan oleh Raja Darius. Ternyata itu adalah upaya untuk menjebak, menjatuhkan Daniel. Nah, Daniel mempunyai kebiasaan dia selalu berdoa kepada Tuhan. Sehingga walaupun ada aturan yang mengharuskan semua pejabat, mengharuskan semua rakyat hanya menyembah raja, Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Dan itulah yang dipakai oleh pejabat-pejabat lain untuk menggagalkan upaya dari Raja Darius mengangkat Daniel dari keberadaannya menjadi pejabat pemimpin, mengepalai para pemimpin yang ada. Pada saat mereka menemukan bahwa Daniel itu berdoa, kemudian mereka melaporkan kepada Raja Darius, dan pada akhirnya Raja Darius harus menjatuhkan hukuman. Walaupun dengan susah, walaupun dia berupaya untuk melepaskan Daniel dari kondisi tersebut, tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk menghukum, menjalankan aturan yang dia sudah buat, yang berdampak pada Daniel harus dilemparkan ke gua singa. Nah, pada saat Daniel sudah dilemparkan ke gua singa, Raja Darius itu berpuasa. Di dalam ayat yang ke-19, Darius itu bersedih karena dikatakan, pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan tidak dapat tidur. Itu yang dirasakan oleh Raja Darius. Dia tidak menginginkan, tidak mengharapkan ada penghibur yang datang untuk menghibur dia, malahkan dia berpuasa semalam-malaman. Nah, di dalam ayat yang ke-20 firman Tuhan kemudian berkata, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Jadi sesudah pagi, Raja Darius segera bangun dan dia berangkat menuju ke gua singa di mana Daniel ditempatkan di sana. Ayat yang ke-21. Dan ketika ia sampai ke gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Itulah yang diucapkan oleh Raja Darius pada saat dia datang ke gua tersebut. Dengan suara sayu dia berkata, Daniel, sudah sanggupkah Allah yang kamu sembah dengan tekun itu melepaskan engkau dari singa-singa yang ada di situ? Ayat yang ke-22 kita temukan bahwa lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Jawaban yang disampaikan oleh Daniel kepada Raja Darius itu menunjukkan bahwa dia hidup. Dia tidak diterkam oleh singa-singa yang ada di dalam gua tersebut. Menunjukkan bahwa Daniel terlindungi dari keberadaannya, sehingga pada saat itulah juga dia mengungkapkan bahwa mengapa hal itu terjadi di dalam kehidupannya. Dia berkata di dalam ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Jadi Daniel mengungkapkan alasan mengapa dia masih hidup, mengapa dia walaupun berada di gua singa, dia tidak diapa-apakan oleh singa yang ada di situ. Dia berkata bahwa Allah yang dia sembah dengan tekun, Allah yang dia agungkan, telah mengutus malaikat-malaikat untuk mengatupkan mulut dari singa-singa yang ada, sehingga mereka tidak mengapa-apakan Daniel. Jawaban yang disampaikan oleh
Daniel terhadap Raja Darius ternyata membuat raja bersukacita. Ayat yang ke-24 dikatakan, lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allah. Jadi firman Tuhan menyatakan bahwa Darius sangat bersukacita pada saat dia mengetahui Daniel tidak diapa-apakan atau Daniel masih hidup, dan sukacita yang dia rasakan itu kemudian membuat dia mengambil keputusan untuk memerintahkan segera menarik kembali Daniel yang ada di dalam gua tersebut. Alasan-alasan yang ditemukan bahwa karena Daniel percaya kepada Tuhan. Kepercayaan Daniel kepada Tuhan menjadikan dia dilindungi oleh Tuhan, menjadikan dia berada dalam kondisi baik-baik saja, walaupun dalam situasi, dalam keadaan yang sangat berbahaya. Perlindungan Tuhan dinyatakan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada penyataan firman Tuhan bahwa kita berada dalam perlindungannya. Karena pengorbanan Kristus sudah merubah keberadaan kita. Yang seharusnya dibinasakan, yang seharusnya mati karena dosa. Upah dosa adalah maut, telah menjadikan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memiliki status sebagai anak Allah, karena kita sudah membuka hati, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat kita, menjadi Tuhan kita, dan menjadikan status kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, mendapatkan tempat yang kekal bersama dengan Dia di surga, sebagai warga surga. Dan ini terjadi karena kasih karunia Allah yang ditunjukkan kepada umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ada pemeliharaan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, seperti Daniel. Ada perlindungan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupannya, walaupun berada dalam situasi dijebak, tidak disenangi oleh orang-orang lain karena karirnya meningkat, tetapi Tuhan memelihara kehidupannya. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kita diberkati, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah penolong dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman-Mu, dan kiranya contoh kehidupan Daniel yang percaya kepadamu, sehingga dia terlindungi dari singa-singa yang ada di dalam gua tersebut, dan menjadikan dia tetap memiliki kehidupan. Kiranya menjadi pelajaran bagi kami untuk terus berharap kepada Tuhan yang berjanji memelihara, menolong kami dalam setiap keberadaan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.